Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak-anak sekalian yang saya banggakan, kelas 8 dan juga mungkin kelas 9 ya. Ini relevan saya kira videonya. Semoga kalian di rumah baik-baik saja, sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini, program Permata Pendidik Berbagi Motivasi dan Cerita, saya akan menyampaikan sedikit tentang AKM, Assessment Kompetensi Minimum, yang insya Allah akan segera diadakan oleh pemerintah, yang pesertanya sudah pasti di kelas 8, bisa jadi kelas 9 ya. Kelas 8 siap-siap. AKM itu semacam ujian nasional yang diadakan secara nasional ya. Bagaimana AKM? AKM paling tidak ada tiga kegiatan: literasi, numerasi, dan survei pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang literasi, sedangkan numerasinya nanti dengan Bu Ita dan kawan-kawan ya. Nah, penjelasan saya merujuk pada buku AKM dan implikasinya pada pembelajaran, diterbitkan oleh Pusat Asesmen Pembelajaran Kemdikbud tahun 2020. Nah, kayak apa itu asesmennya? Asesmen itu penilaiannya seperti apa? Nah, paling tidak ada satu komponen konten ya, konten ini isi. Jadi isi ujiannya nanti, misalkan saya fokus pada literasi ya, nanti yang numerasi ini dengan Bu Ita, saya fokus pada literasi. Konten pada literasi membaca itu bentuk stimulusnya, soalnya adalah teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi bisa kalian dibaca itu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi. Sedangkan teks fiksi, teks yang bertujuan memberikan pengalaman dan seterusnya. Itu bisa kalian baca ya. Di internet juga banyak. Saya menjelaskan secara singkat, mudah-mudahan bisa jelas gitu. Lalu setelah konten ada proses kognitif. Nah, proses kognitif ini di literasi membaca ini adalah semacam kisi-kisi soalnya, bentuk soalnya. Pada proses kognitif kamu diminta untuk menemukan informasi ini ya. Kemudian ada interpretasi dan integrasi, kemudian evaluasi dan refleksi. Itu bentuk soalnya. Seperti apa nanti gampanglah, bentuk soalnya nanti akan saya berikan ya. Yang penting sekarang sekilas dulu. Sekali lagi Pak Eka fokus pada literasi, numerasi dengan Bu Ita dan kawan-kawan. Insya Allah dengan Pak Aidi juga dan Bu Keke. Kemudian konteks dari soal itu ada 3. Konteks personal berarti tentang individu, kemudian sosial budaya itu masyarakatan, kemudian saintifik. Nah, berkaitan dengan kegiatan atau fakta ilmiah gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang saya fokus pada model soalnya. Nah, bentuk soalnya AKM itu menurut beberapa sumber ya, itu ada 5. Ada pilihan ganda ini, kemudian pilihan ganda itu memilih satu jawaban seperti biasa ya, satu jawaban benar dari 4 pilihan, misalkan A, B, C, D gitu ya. Kemudian ada pilihan ganda kompleks. Nah, pilihan ganda kompleks itu yang belum pernah barangkali kita kerjakan. Itu memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Jadi misalkan ada 4 atau 5 pilihan jawaban. Nah, kalian disuruh memilih lebih dari satu, bisa 2, bisa 3 jawaban yang benar, bisa 4. Ini. Yang pasti bukan bentuk soal misalnya benar semua atau salah semua, tidak. Gitu ya. Lalu ada bentuk soal menjodohkan. Ya, ini sudah biasa barangkali ya, di LKS itu banyak yang menarik garis dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian ada isian singkat dan uraian. Ini bentuk soalnya ya. Oke, nah sekarang saya mulai dari kayak apa sih soalnya literasi membaca itu. Nah, misal begini, ini ada teks informasi. Saya mulai dari teks informasi ya. Tadi itu kontennya ada 2 ya untuk literasi ya. Teks informasi dan teks fiksi gitu ya. Sekarang saya teks informasi dulu. Teks informasi dia dihadirkan ini ya, diberikan sebuah teks, misalkan manfaat makan ikan, ini contohnya teksnya. Lalu pertanyaannya, apakah manfaat ikan menurut infografis di atas? Nah, ini bentuk soal infografis.
satu, misalkan mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, dua, dan sebagainya. Nah, ini kisi-kisinya teks informasi, memahami teks ya. Nanti bentuk soalnya ini bisa jadi isian atau uraian singkat atau pilihan ganda ya. Yang pasti ini contoh soalnya teks informasi, literasi membaca teks informasi. Dua, misalkan contoh soal lagi, ironi konsumsi, yang berjudul ironi konsumsi ikan di Indonesia, kenapa? Teks informasi itu ya. Kisi-kisinya menginterpretasi dan mengintegrasi teks. Contoh pertanyaannya setelah baca teks ini, manakah pernyataan yang merupakan fakta atau opini terkait ironi konsumsi ikan di Indonesia? Mana fakta, mana opini? Nah, ini bentuk, seingat saya ini adalah bentuk pilihan ganda kompleks, karena memilih ada biasanya ada 4 atau 5 dari satu pernyataan ini fakta atau opini, dan seterusnya gitu ya. Ini fakta atau opini, kamu pilih fakta, ini fakta, ini opini, ini fakta, ini opini, begitu. Agak unik ya soalnya. Begitulah AKM. Kemudian contoh yang lain, mengevaluasi dan merefleksi teks. Contoh soalnya, pilih pada satu pilihan jawaban, kemudian tuliskan alasanmu di dalam kotak jawaban. Seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan alias lebay, gitu ya. Setelah membaca ketiga teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Nah, ini bentuk soal yang luar biasa. Kamu dituntut untuk berpikir di luar teks, tidak ada di dalam teks itu, tapi itu jawaban kamu, terserah gitu ya. Ini semacam isian, pilihan isian. Oke, berikutnya sekarang teks sastra atau teks fiksi. Jadi sastra ini sama dengan teks fiksi tadi itu ya maksudnya ya. Nah, tentu berbeda dengan teks informasi yang berdasarkan fakta. Kalau teks sastra ini murni tentang cerita, bisa dongeng, bisa puisi, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini ada sebuah cerita, kamu diminta, ada pertanyaan misalkan, mengapa segumpal tanah liat itu demikian lama berada di tempat penyimpanan? Otomatis lihat dibaca di teksnya itu. Nah, satu contoh. Kemudian contoh yang berikutnya untuk teks sastra, misalkan ini ya, beda cerita. Si anak laki-laki telah meninggalkan segumpal tanah liat itu dalam bahaya. Bahaya apakah itu? Nah, otomatis sebetulnya kamu paling tidak harus benar-benar mulai sekarang membiasakan membaca teks fiksi atau teks sastra gitu, cerpen, baik di Let's Read atau di buku-buku apapun, di aplikasi yang lain. Mulai sekarang harus suka baca ya, kalau enggak nanti kamu belum terbiasa, kedodoran nanti, kelabakan mengerjakan soal ini gitu. Kemudian yang terakhir, teks sastranya misalkan ini pertanyaannya, si gadis kecil adalah orang yang sangat penting dalam cerita ini. Jelaskan mengapa dia penting di dalam semua kejadian cerita itu. Oleh karena itu, karena bentuk soal inilah, maka kamu harus membiasakan diri satu, membaca teks non fiksi atau fiksi itu ya. Kemudian berdiskusi dengan itu sehingga nanti kalian benar-benar terbiasa. Nah, itulah anak-anak sekilas tentang AKM dan contoh soalnya. Semoga kalian bisa segera beradaptasi dan mulai berlatih mengerjakan soal-soal AKM yang seperti saya sebutkan tadi itu. Banyak sekali sumber-sumbernya yang bisa kalian dapatkan, mau di internet atau di YouTube, segera cari ya. Nah, oleh karena itu nanti mulai sekarang dan seterusnya, insya Allah Bapak Ibu Guru, saya Bu Ita, Pak Aidi, Bu Keke, dan Bapak Ibu Guru yang lainnya akan berusaha memberikan video yang menampilkan beberapa soal AKM dan cara mengerjakannya gitu ya. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.